Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang disusun untuk peningkatan kualitas pendidikan. Bersama saya Nur Jayanti, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi, dosen program studi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban serta tanggung jawab melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan pengajaran sesuai dengan ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu komunikasi, yang juga sesuai dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dalam program studi Desain Komunikasi Visual, yaitu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Mata kuliah Ilmu Komunikasi bertujuan memberikan pemahaman konseptual tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu komunikasi dan fokus mengkaji karakteristik serta kelebihan dan kekurangan berbagai media komunikasi sebagai saluran pesan komunikasi visual. Mata kuliah Ilmu Komunikasi merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kredit 2 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 1. Mata kuliah Ilmu Komunikasi bermuatan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Lalu CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selanjutnya, 4 CPMK tersebut diturunkan lagi menjadi 7 sub CPMK. Selanjutnya, untuk bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Yang mana bahan kajian ini merupakan materi yang akan disampaikan selama 1 semester atau 14 kali pertemuan di luar dari evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Dan untuk menyusun materi perkuliahan, saya menggunakan beberapa referensi atau literatur berikut ini. Dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah, saya mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjadi acuan bagi saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa melalui metode pengajaran yang meningkatkan daya tarik sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, lalu diturunkan menjadi CPMK serta sub CPMK yang telah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya ialah interaction, yaitu adanya interaksi yang saya upayakan selalu ada dalam proses perkuliahan, baik itu interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa. Proses interaksi ini merupakan salah satu upaya yang mendukung ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Interaksi ini sekaligus menunjukkan bahwa proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau dikenal dengan student-centered learning, sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan membuka ruang kreativitas dan kebebasan berekspresi bagi mahasiswa sesuai dengan level kemampuan yang telah dirumuskan pada CPMK. Yang terakhir ialah assessment, yaitu proses evaluasi termasuk pemberian nilai untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami materi selama proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan terhadap aktivitas perkuliahan seperti keaktifan partisipatif sebesar 25%, penilaian tugas individu dan kelompok sebesar 30%, evaluasi tengah semester sebesar 20%, dan evaluasi akhir semester sebesar 25%, sehingga totalnya menjadi 100%.
Terima kasih telah menyimak deskripsi tentang pendekatan dan aspek-aspek yang saya terapkan dalam proses perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran secara singkat yang akan saya laksanakan secara luring di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai perkuliahan kita untuk hari ini, mari kita bersama-sama sejenak berdoa untuk kelancaran proses perkuliahan untuk hari ini. Silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Satu orang. Oke. Tolong dicatat namanya ya dan sampaikan ke saya setelah perkuliahan ini selesai. Oke, terima kasih. Oke, hari ini materi kita adalah media baru atau yang biasa dikenal dengan new media. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang media alternatif. Ya, saya berharap masih ada di antara kalian yang mengingat materi tersebut. Ya. Oke, siapa yang masih ingat materi kita pekan lalu kita membahas tentang media alternatif toh? Ya, tadi sudah saya sampaikan media alternatif. Tapi apa itu yang dimaksud dengan media alternatif? Ada yang bisa memberikan respon? Oke, silakan Nurul Asisa. Media alternatif itu media penyampaian isu-isu atau informasi yang tidak terakomodir di media mainstream. Iya, oke. Bisa berikan contohnya? Contohnya itu radio komunitas sama grafiti. Oke. Ya. Jadi itu yang kita bahas pekan lalu dan betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nurul Asisa bahwa media alternatif adalah media untuk menyampaikan isu-isu yang tidak bisa atau tidak terakomodir di media-media mainstream atau media arus utama. Ya, contohnya tadi kan grafiti dan radio komunitas. Kalau di grafiti itu kan kita biasa lihat, kita sering kalian lihat kan? Atau mungkin bahkan di antara kalian ada yang sudah pernah membuat grafiti. Ya. Nah, grafiti itu kan bermuatan pesan. Betul? Iya, bermuatan pesan. Nah, biasanya itulah yang dimanfaatkan untuk menyampaikan isu-isu yang tidak bisa disuarakan melalui media arus utama atau media mainstream seperti di radio, televisi, ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan melangkah ke media baru. Media baru atau new media. Pengertian media baru, ya, saya tampilkan sosok pakar teori komunikasi asal Inggris, namanya Dennis McQuail. Menurut McQuail bahwa media baru itu diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Ya. Jadi di sini Dennis mengatakan ada kata kuncinya digitalisasi. Ya, digitalisasi. Kalau menurut hemat saya, kita bisa sederhanakan ini pengertiannya Dennis, bahwa media baru itu adalah segala bentuk media yang terintegrasi dengan jaringan internet. Paham sampai di sini? Ya. Apa-apa saja bentuk jenis media yang terintegrasi dengan internet. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan angkat tangan. Ayo angkat tangan yang terintegrasi dengan media. Apa kira-kira yang sekarang paling sering kita pakai melalui HP tak?
Ya, oke, silahkan Firdaus. Kayak sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok mungkin seperti itu. Oke, betul sekali. Ya, jadi itu adalah beberapa jenis media sosial yang sudah diberikan contoh oleh Firdaus. Ya, tadi temannya sudah memberikan contoh tentang jenis media baru. Ya, saya memberikan contoh yang lain. Ketika kalian membaca e-newspaper, e-koran, e-paper, ya, itu adalah bentuk media baru. Ya. Kemudian nonton YouTube itu juga adalah media baru. Intinya bahwa media baru itu adalah media yang selalu terintegrasi dengan penggunaan jaringan internet. Ya. Saya mau tanya, kalau televisi masuk media baru tidak? Televisi konvensional yang ada di rumah masuk tidak? Televisi digital yang sekarang apakah menggunakan jaringan internet? Menggunakan jaringan internet? Yakin? Yakin? Ini perlu diluruskan, ya, bahwa kalau televisi yang digital di rumah, atau meskipun dia digitalisasi, iya betul, tapi hanya perangkatnya yang terdigitalisasi, bukan jaringannya, dan masih membutuhkan beberapa perangkat tambahan. Apalagi kalau masih pakai televisi yang lama, kita masih menggunakan televisi yang lama, toh kan masih butuh pakai set-top box kan? Nah itu ya. Oke, kita lanjut. Perkembangan evolusi media, ya, kalian bisa lihat bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman, dari yang awalnya televisi dengan berbagai model, dari televisi model pertama sampai yang sekarang yang terdigitalisasi seperti saat ini. Kemudian radio dari yang pakai baterai, masih kalian dapat di radio dengan baterai, pesawat radio masih. Oke. Sampai ke iPod ya, iPod. Oke, kemudian masuk ke era internet. Itulah yang menjadi pembahasan kita hari ini, di mana pertama itu ditemukannya perangkat komputer, ya, komputer, kemudian berbagai aplikasi-aplikasi sampai sekarang, ya, yang bisa kita nikmati melalui satu genggaman, genggaman telepon seluler atau smartphone kita masing-masing. Oke, kita lanjut. Bentuk media baru. Dalam ensiklopedia media baru, bentuknya akan selalu berubah seiring waktu. Dalam buku Jurnalisme Kontemporer dikatakan bahwa internet merupakan medium atau media yang mampu mengkonvergensikan seluruh karakteristik media dari bentuk-bentuk yang terdahulu. Ya, oke. Di sini di atas di slide ini ada satu kata kunci, konvergensi. Ya, bagi kalian mungkin ini adalah istilah baru. Untuk itu silahkan manfaatkan aplikasi Kamus Ilmu Komunikasi. Boleh diambil semua handphonenya sekarang, dibuka aplikasinya. Sudah? Oke. Silakan mengetikkan kata-kata konvergensi media di menu pencarian. Konvergensi media di menu pencarian. Sudah? Oke. Kalian sudah melihat hasil pencariannya terhadap kata-kata konvergensi media? Terhadap istilah tersebut sudah? Oke, siapa yang bisa membacakan hasil pencariannya? Silakan angkat tangan. Oke, Firdaus, silakan dibaca. Seperti penyatuan karakteristik berbagai media dalam suatu genggaman. Oke, penyatuan karakteristik media dalam satu genggaman. Ya, jadi itu adalah makna konvergensi.
Jadi sebenarnya penggunaan kata konvergensi ini tidak hanya dalam bidang ini, tetapi itu adalah kalimat istilah umum. Tetapi dalam mata kuliah ilmu komunikasi itu ada istilahnya konvergensi media. Artinya sesuai dengan yang tadi disampaikan sama Daus, bahwa penyatuan berbagai karakteristik media dalam satu genggaman. Artinya seperti ini, saya langsung saja memberikan contoh. Ketika kalian menggenggam di HP kalian, kalian bisa mengakses, bisa nonton televisi, streaming kan? Ya, kalian bisa dengar radio streaming juga, betul? Bisa baca koran melalui HP, betul? Iya, dan kalian bisa membuka sosial media dari satu genggaman. Itulah yang dimaksud dengan konvergensi media. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kita lihat bentuk media baru yang eksis saat ini: e-paper, e-magazine atau majalah elektronik, e-book, e-poster, e-pamflet dan sebagainya. Streaming TV dan radio, YouTube, media sosial serta website ya. Jadi sampai di sini sudah bisa membedakan apa antara media baru dengan media konvensional. Sudah bisa ya? Kalau media konvensional apa? Media konvensional contohnya apa? Televisi. Oke, apalagi? Rizkul. Radio. Ya, betul. Itu adalah jenis-jenis media konvensional. Ya, yang belum terintegrasi dengan internet. Kita masuk ke teori media baru. Oleh Power dan Little John mengatakan bahwa media baru itu periode baru di mana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya internet, akan mengubah masyarakat. Ya, jadi kalau Little John sudah memprediksi bahwa dari hadirnya internet itu kita sebagai masyarakat itu akan mengalami perubahan yang signifikan. Sudah bisa dirasakan kan kebenaran dari kalimat teori di atas? Betul? Kalian merasakan kan dampak perubahan dengan hadirnya internet? Ya? Oke, utamanya dalam peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya di mana yang dulunya orang berjualan secara konvensional melalui toko, Sakia? Ya, jualan di toko kan? Nah, sekarang melalui hadirnya jaringan internet orang bisa berjualan secara online. Oke, kita lanjut. Karakteristik media baru. Jadi ini adalah ciri-cirinya media baru. Tolong disimak baik-baik sambil kalian berpikir. Ketika saya menyebutkan satu persatu karakteristik di atas, kalian bisa berpikir, oh iya betul, inilah yang terjadi, inilah karakteristik media-media yang sehari-hari saya gunakan. Ya. Yang pertama, jaringannya mampu menghubungkan pengguna dalam cakupan yang tidak terbatas. Ya, karena adanya jaringan internet, maka kita tidak lagi dibatasi. Kalau dulu telepon kan pakai apa? Kabel, kita pakai kabel, masih pakai metode lama, pakai kabel. Jadi itu kan masih terbatas, biayanya juga mahal. Ya, tidak seperti sekarang ini. Kalau kita sekarang pakai WhatsApp menelpon sampai ke luar negeri pun kan sama aja tarifnya. Iya toh? Kuota aja yang keluar, hanya kuotanya yang keluar. Oke. Yang kedua, interaktivitas. Pengguna secara aktif dapat terlibat secara langsung pada media sehingga dapat bertindak sebagai pengontrol. Ya, ketika kalian menggunakan sosial media, kalian juga bisa mengontrol. Ya, artinya di sini ketika kalian mengunggah, membuat postingan, disitulah kalian bisa berfungsi sebagai pengontrol. Ya, kalau di media lama, media konvensional seperti televisi, radio, kan kita sebagai masyarakat tidak bisa mengontrol. Betul ya? Kita tidak bisa mengontrol informasi yang mau disebarluaskan, yang mau disiarkan oleh stasiun televisi. Karena semua hak siarnya ada di televisi. Mereka mau menyiarkan apapun, itu ada di tangan mereka kontrolnya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Karakteristik yang ketiga adalah digital. Ya,
bentuk media yang serba digital yang merupakan peralihan dari media analog. Ya. Oke. Jelas ini? Bisa dipahami makna dari kalimat tersebut? Bisa ya? Bisa. Kemudian hypertekstual, menggunakan hypertext untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi yang sama atau yang berkaitan secara cepat sehingga informasi yang diperoleh lebih banyak. Ada yang bisa kasih contohnya ini kalimat di atas? Googling. Nah, betul. Kemudian sekarang ada bentuk barunya ini, hypertekstual, di mana kita memanfaatkan AI. Ya? AI. Sekarang kan kalau mau bikin apapun lari lagi ke AI. Nah, itu adalah salah satu bentuk hypertekstual dari media baru. Karakteristik selanjutnya adalah virtual, budaya postmodern yang mampu menghadirkan pengalaman sehari-hari yang disimulasikan melalui teknologi. Bagaimana kalau vlog? Ya, vlog itu adalah salah satu bentuk dari karakteristik ini. Ya. Karena pengalamannya orang lain di tempat lain, di daerah lain, di negara lain, di suku lain itu bisa kita saksikan. Yang terakhir adalah simulasi. Media baru dapat menghadirkan objek atau peristiwa tertentu yang sama persis dari dunia nyata ke dunia maya atau tiruan. Tahu virtual reality yang pakai kacamata khusus itu? Nah, itu adalah bentuknya. Ya. Pernah itu ada di Mall Nipa kalau tidak salah. Mereka pasang booth, di situ kita bisa menyewa alatnya itu dan menyaksikan mereka itu ada beberapa film yang akan diputarkan dan memang betul-betul kayak nyata kita berada di ketika kita pakai itu kacamatanya, kita duduk di kursinya, diputarkan filmnya dan kita bisa menyaksikan seolah-olah kita ada di sana. Oke, kita lanjut. Sifat komunikasi media baru. Jika pada media konvensional dan alternatif yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya, komunikasi cenderung bersifat satu arah. Ya, satu arah atau one way communication. Ya, itu kalau di televisi, di radio kan satu arah, hanya satu arah komunikasi yang terjadi. Ya, tidak ada feedback dari penonton, dari pendengar. Susah feedbacknya kembali ke stasiun televisi atau radio. Nah, kalau di media baru itu terjadi yang namanya two-way communication. Contoh, upload status di Facebook, upload foto video di Instagram, itu kan ada kolom komentar. Ya. Nah, kolom komentar itulah yang berfungsi sebagai komunikasi dua arah. Di situ terjadi proses komunikasi dua arah antara saya sebagai pembuat status postingan dengan followers, dengan teman, ya, atau bahkan komunikasi dari berbagai arah atau multi-way communication. Coba itu lihat sekarang di TikTok, di Instagram. Satu komentar bisa mendatangkan komentar lain dari orang yang lain. Bahkan diserang kadang kan sama netizen. Itu yang namanya multi-way communication. Jadi bukan hanya pemilik akun dengan satu orang lain yang bisa berkomunikasi, tapi banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang memberikan komentar. Itulah yang menjadi bentuk komunikasi multi-way atau multi-way communication. Komunikasi dari segala arah, berbagai arah. Bisa dibedakan ya? One way communication, two way communication, dan multi-way communication. Oke. Hadirnya internet memungkinkan terjadinya interaksi antara pengirim dan penerima pesan dan antara sesama penerima pesan. Ya. Itu kalau internet. Ya. Kalau telepon dulu kita telepon paling 2 aja, mentok telepon rumah. Paling mentok bisa mungkin disambungkan ke orang yang lain. Tapi terbatas. Berbeda dengan hadirnya internet sekarang. Kalau WA bahkan bisa kita sambung sampai 8 orang.
ya. Atau kita kirim chat di WA, itu bisa kita teruskan kemana-mana, ya kan? Dan bisa mendatangkan feedback secara bersamaan juga. Oke, literasi digital. Karena kita hari ini membahas tentang media baru, maka saya tidak mau memisahkan literasi digital ini dalam pembahasan hari ini. Karena ini adalah kunci. Literasi digital adalah kunci agar kita bisa memanfaatkan media baru itu dengan baik, dengan bijak. Pemanfaatan media baru dalam kehidupan sehari-hari harus dibarengi dengan literasi digital oleh penggunanya. Nah, kalian sebagai calon sarjana desain, ya, calon SDS, nantinya ketika kalian sudah bekerja di dunia usaha, dunia industri, ini saya berpesan agar kalian memiliki literasi digital yang bagus. Toh, tidak hanya cakap menggunakan media sosial, tetapi bisa bijak menggunakan media sosial tersebut. Ya, ketika kalian ingin menyebarluaskan karya desain kalian, harus tetap berpegang pada yang namanya literasi digital. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi tentang literasi digital. Itu adalah materi terakhir dalam pertemuan hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya ada oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Ada tugas, ya. Silakan dibaca. Nanti slide presentasi hari ini juga akan saya share melalui grup WA. Namun perlu saya jelaskan dulu bahwa tugasnya ini adalah melakukan literatur review. Ya, jadi silakan kalian membaca jurnal yang sudah saya cantumkan linknya. Literatur review ada 2, jadi dua-dua artikel tersebut kalian lakukan review. Ya, melakukan analisis. Ungkapkan hasil analisis Anda terhadap karakteristik media baru yang diperoleh pada kedua artikel tersebut. Kedua artikel tersebut ini adalah artikel saya sendiri, hasil penelitian saya terhadap media baru. Ya, dibuka linknya nanti, kemudian di-download, lalu dibaca, lalu telusuri karakteristik media baru yang bisa kalian dapatkan melalui kedua artikel tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait tugasnya? Oke, silakan Lovely. Nanti format tugasnya akan berbentuk seperti apa, Bu? Format tugasnya silakan dibuat paper biasa, artikel sederhana yang langsung bernarasi saja, mendeskripsikan hasil temuannya. Bisa juga dibuat per poin-poin, karakteristik apa saja yang didapat dalam kedua artikel tersebut. Paham ya? Oke, Nurul Aziza silakan. Dikumpul di mana ini, Bu? Dikumpul melalui link yang akan saya sediakan. Jadi ini paperless, tidak usah di print out ya, dan ini dikerjakan secara individu ya, bukan per kelompok. Jadi itu tugasnya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau begitu saya ingin mengingatkan, karena ini adalah pertemuan ke-7, berarti pekan depan, pertemuan di pekan berikutnya kita sudah melaksanakan yang namanya mid semester atau UTS. Ya, UTS kita pekan depan akan dilaksanakan secara daring. Silahkan tidak usah datang ke kampus. Saya akan menggunakan quizzes. Ya, jadi kalian mengakses soal dan mengerjakan soalnya melalui quizzes. Ya, sesaat sebelum ujian dimulai akan saya informasikan melalui grup. Oke, jelas ya? Jadi tolong dipersiapkan untuk menghadapi ujian tengah semester pekan depan. Oke, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.